Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lebih cocok judulnya terkait masalah tanda-tanda tertutup mata hati. Kata Syekh, ijtihaduka fima dhaminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka, kegiatan Anda, fima dhamilan laka, pada menghasilkan sesuatu yang telah dijamin untuk Anda. Wa taksiruka fima tuliba minka, di samping itu Anda meninggalkan sesuatu di mana Anda telah dituntut, artinya telah diperintahkan pada mengerjakannya. Dalilun alam timasil basirati minka, adalah menunjukkan di atas telah butanya tertutup mata hati Anda. Nah, jadi sebelum kita jelaskan kalam hikmah ini, ada beberapa kata yang harus kita pahami dulu. Yang pertama terkait dengan kata ijtihad yang dimaksud di sini. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh atau giat tanpa kenal letih dan lelah, di mana seluruh kekuatan kita diarahkan untuk memperoleh sesuatu yang tertuju. Jadi ijtihad di sini bersungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan letih. Kita arahkan seluruh akal pikiran kita untuk memperoleh sesuatu yang kita tuju. Itu ijtihad, bukan ijtihad yang dimaksud dalam fikih. Kemudian kata yang kedua, taksir. Maksud taksir, meninggalkan sesuatu yang dimaksudkan kelalaian dan kurang perhatian. Ya, lebih cocok begini ya, kalau diterjemahkan secara singkat kalam hikmah ini, Allah dah jamin kita 150.000, padahal kita dituntut untuk melakukan ibadah di saat itu. Kita paksakan untuk mencari 200.000, tetap nggak akan dapat. Nah, jadi kemudian yang ketiga, alam timasil basirati minka, perkataan al-basirah dengan al-basar. Ini ada perbedaan. Bahkan Syekhul Islam Syekh Abdullah Asyarkawi, beliau mengatakan al-basirah adalah ainum fi qalbi tudrikul umural ma'nawiyah kama annal basara yudrikul umural mahsusah. Al-basirah adalah mata hati, sesuatu yang disebut dengan mata di dalam hati yang dapat menangkap segala sesuatu yang sifatnya ma'nawiyah, yang tidak ditangkap oleh panca indera yang 5 atau sebagainya. Sebagai perbandingan begini, kita otomatis punya kamar pribadi. Kita posisi badan ini hari duduk dalam masjid, tapi kita bisa melihat bagaimana desainnya kamar tidur kita. Tempat tidur, arah kepalanya kemana, tempat gantungan anduk di mana, lemari letaknya di mana. Itu bisa kita lihat lewat walau posisi kita ada dalam masjid. Ataupun kita bisa membayangkan bagaimana kondisi kota Banda Aceh ataupun Trimbun Kota Langsa. Berarti ada posko UPI, ada Bank BSI, ada pendopo, ada Wisma Kuala Langsa, ada Merdeka Kupi. Kita bisa membayangkan itu. Arah kembalinya, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan nanti di alam barzah. Jadi kehidupan
ini hanya sesaat, sehingga perlu kita hari ini jangan sampai tertutup mata hati kita untuk melihat sesuatu yang memang didukung oleh kacamata keimanan. Sebagaimana bahwasanya al-basar mata jasmaniah, sedangkan al-basar adalah mata jasmaniah, dapat menangkap dengan penglihatan segala sesuatu yang bersifat hissi, ditangkap oleh panca indera. Ini namanya al-basar, melihat yang dapat dilihat oleh mata. Tapi al-basirah adalah mata hati yang memang bisa melihat yang mata jasmaniah kita tidak bisa melihat. Ya, salah satunya didukung dengan keimanan, kita bisa meyakini, melihat bagaimana orang-orang menikmati di alam barzah nanti, bagaimana orang-orang terlalu pedihnya hidup di alam barzah nanti. Jadi kalau kita hari ini bisa mengingat, bisa melihat lewat kacamata keimanan, sungguh kita akan terus mempersiapkan itu. Kenapa? Kita yakin bahwa kehidupan dalam kubur nanti lebih panjang dan lebih lama ketimbang kehidupan di dunia ini. Jadi dari keterangan dua ini dapat kita pahami, apabila mata kita dapat melihat segala sesuatu yang mungkin dilihat, maka mata hati kita melihat segala sesuatu yang tidak mungkin dilihat oleh penglihatan mata kepala sendiri. Inilah perbedaan antara al-basirah dengan al-basar. Jadi kita pahami itu dulu. Kalau al-basirah mata hati, di mana mata hati itu bisa melihat sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata kepala. Contoh kehidupan nanti setelah kematian. Bisa nggak kita melihat kehidupan itu? Ya, otomatis didukung dengan keimanan. Kalam hikmah ini memberikan pengertian kepada kita agar kita jangan begitu mementingkan diri dalam mencari rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Jadi kita jangan terlalu mementingkan diri kita terhadap rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Kita boleh berusaha, bahkan seterusnya berusaha mencari rezeki yang halal, tetapi kita dianjurkan agar jangan sampai lupa diri, sehingga seluruh perhatian kita tumpahkan untuk hidup duniawi ini saja. Jadi apakah kita ini untuk bekerja saja, sehingga habis pikiran kita itu hanya tertuju kepada makna duniawi saja. Karena apabila seluruh kekuatan kita, perhatian dan perasaan kita semua untuk dunia ini, maka pasti akan mengakibatkan kurang kesungguhan kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap ajaran-ajaran agama. Memang berusaha wajib, tetapi kita jangan sampai menghabiskan pikiran kita itu ke situ. Ya, bahasanya begini, kalau hari ini kita mati-matian berjuang untuk menjalani kehidupan ini, kenapa enggak mati-matian untuk memperjuangkan, mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang lebih lama lagi? Karena kita meyakini kehidupan sekarang itu singkat, Pak. Cuman singkat sekali. Kita yakini kehidupan sekarang singkat dan juga meyakini kehidupan setelah kematian nanti akan lebih lama. Nah, pertanyaannya, ketika kita hari ini mati-matian, banting tulang kalau bahasa Nusantaranya, untuk menjalani kehidupan ini, kenapa enggak habis-habisan kita untuk berjuang, untuk mengumpulkan modal-modal untuk bisa hidup lebih, menjalani hidup yang lebih lama. Ketika baru 20 rakaat terkait dengan tarawih, 10 malam yang akhir mungkin kita sudah terasa lelah, letihnya luar biasa. Sehingga orang-orang soleh itu kehidupan, termasuk ada kata guru saya itu, sebagian kehidupan di Yaman ini boleh ditanyakan kepada guru-guru kita yang ke sana. Saya diceritakan oleh guru saya itu, salah satu kehidupan di Yaman itu, kalau kehidupan para habaib, para masyaikh, mereka ketika Syawal, Idul Fitri nggak terlalu meriah, Pak. Waktu Idul Fitri, kalau bahasa kita open house-nya, nggak terlalu meriah dengan alasan mereka nggak sempat mempersiapkan itu. Kalau budaya di Indonesia lah, bakar kue ataupun lontong, macam-macam, ketupat. Ya, kalau ibu-ibu ganti gorden ini itu macam-macam.
nggak sempat karena mereka lebih menghidupkan malam-malam itu di masjid, bahkan i'tikaf di 10 yang terakhir. Mereka lebih meriah open house-nya kalau bahasa kita di setelah puasa 6. Nah, itu kata guru saya yang melihat langsung lebih meriah di puasa 6. Ya, kita harus mesti seperti itu ya enggak juga. Tapi ini sisi baik mereka, jalan mereka menggunakan di detik-detik 10 akhir itu dengan memaksimalkan ibadah. Nah, sehingga beliau ngambil sikap, ini cerita kepada saya. Ini sebagai motivasi bagi kita. Setelah beliau lihat kehidupan orang-orang para masyaikh, para habaib di sana itu waktu ibadah di akhir-akhir Ramadan seperti ini, beliau langsung rombak kehidupan beliau sampai kemari. Ini terkait kesimpulannya kalau ada uang sih. Ini kita katakan ada uang lah. Termasuk masalah belanja-belanja itu beliau di Sya'ban itu udah belanja, terutama untuk baju lebaran lah kalau kita. Itu kan kalau kita yang mungkin ya nggak ada pesanan online kan baru kemarin. Itu sampai kalau ibu-ibu kita lihat fenomena itu kalau dilato sampai 2-3 kali itu ganti lagi, nggak sesuai nomor, anak abangnya yang ada lampu, adiknya pun minta yang lampu kan gitu. Jadi sehingga tertukar habis waktu di situ. Nah, jadi beliau nggak merubah program. Kalau masalah seremoni itu yang mungkin dipercepat terus, sehingga kita nggak perlu ngabisin pikiran ke hal-hal seremoni itu di saat detik-detik final daripada Ramadan. Ada. Jadi kembali kepada permasalahan masalah rezeki tadi, betapa tidak Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan kebaikannya telah menjamin rezeki hamba-hambanya. Nah, jadi ngapain kita terlalu menghabiskan betul-betul tenaga sehingga kita luput ibadah. Jadi nanti jangan salah juga, nggak kerja, salah juga itu. Tapi jangan sampai habis tenaga kita semata-mata untuk mencari duniawi hingga luput daripada ajaran-ajaran agama. Kita yakini bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Itu dalam surat Al-Ankabut. Dan berapa banyak binatang yang tidak membawa rizkinya sendiri. Dan berapa banyak binatang yang tidak membawa rizkinya sendiri. Tuhan yang memberinya makan dan juga memberi kamu makan, dan Dia Maha mendengar dan Maha tahu. Kita lihat hari ini rusa di hutan yang memang nggak ada yang kasih makan lebih gemuk ketimbang rusa yang ada di hutan lindung yang udah ada anggarannya untuk beli makan. Ini kan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak binatang-binatang yang tidak membawa rizkinya sendiri. Tuhan yang memberinya makan dan juga memberi kamu, dan Dia Maha mendengar dan Maha tahu. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan suruhlah pengikutmu bersembahyang dan tetap mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, hanya Kami yang memberi kamu rizki, dan akibat yang baik adalah untuk orang yang memelihara diri dari kejahatan. Jadi wa'mur ahlaka bis-shalah. Jadi disuruh kita ini untuk salat, wastabir 'alaiha, dan tetap mengerjakannya. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki kepadamu, hanya Kami memberi kamu rizki. Jadi disuruh salat kita. Dengan kita sholat, Allah nggak minta apa-apa kepada kita. Bahkan Allah yang memberi kita itu rizki. Sehingga sangat-sangat kurang tidak ada adab orang yang hari ini diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, diberikan kemauan yang dia inginkan, tetapi dia tidak melakukan ibadah kepada Allah. Ini termasuk manusia-manusia yang tidak sopan di dalam pandangan agama. Jadi dua ayat ini, yang pertama tadi wa ka'ayyim min dabbatin, berapa banyak binatang yang tidak membawa rizkinya tapi Allah tanggung. Kemudian Allah yang memberi kita rizki. Jadi dua ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa dalam masalah rizki kita tidak boleh susah. Nah, umpamanya ya kalau fenomena sekarang yang lagi trendy-trendinya apa?
masalah P3K ya, pengangkatan baik diundur. Ya selama ini walaupun belum diangkat kan nggak pernah susah juga, nggak pernah lapar juga. Kita harus terus bertawakal. Walaupun yang selama ini kita gaji cuma 300, 1 juta yang belum pengangkatan, tapi rasanya belumlah merasakan kelaparan seperti orang-orang yang pernah merasakan lapar. Nah, walaupun diundur itu masalah pemerintah, tapi kita yakini bahwa 2 ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa dalam masalah rezeki kita tidak boleh susah. Sebab sudah ada dalam jaminan Allah. Asal saja kita berusaha sesuai dengan ketentuan dari tingkatan-tingkatan keadaan kita. Ya menurut tingkatan kita. Kalau dalam bahasa desanya ya urang Aceh hawaikeun ya tulung ja urat menari nataja na rezeki. Nah, kita mau nanam cabai ya jangan di meja kedai kopi. Akarnya bergantung, Pak. Nanam cabai ya kalau sekarang ya minimalnya hidroponik itu ya ataupun di ladang. Jadi menurut tingkatan-tingkatan masing-masing seperti telah diterangkan dalam kalam hikmah yang sebelumnya masalah ketentuan kita. Apabila masalah rezeki sudah terang persoalan, maka imbalan daripada itulah ialah Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk melaksanakan amal ibadah berupa kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah. Nah, ketika hari ini hidupnya udah nyaman, apa lagi yang kita tunggu kalau memang tidak beribadah? Seperti yang telah digariskan oleh ajaran-ajaran agama, dengan amal ibadah kita dapat sampai kepada kebahagiaan di akhirat yang kekal baka. Dengan amal ibadah pula kita dapat dekat kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain supaya mereka itu berta'abud, mengerjakan ibadah kepadaku. Nah. Kemudian dalam surah yang lain juga Allah menyebutkan ma uridu minhum miriskin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzu quwwatil matin. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang teguh. Jadi Allah nggak ada maksud suruh ibadah untuk biar tambah pangkatnya, Allah nggak ada. Bahkan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi dari ayat ini jelaslah bagi kita bahwa Allah tidak meminta kepada kita sesuatu seperti yang kita perlukan di dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi Allah menjadikan manusia pada khususnya dengan hikmah. Nah ini dengan hikmah supaya kita berterima kasih. Jadi hikmahnya bukan dengan Allah nyiptakan kita tapi maunya untuk kita beribadah. Tapi hikmahnya Allah menjadikan manusia pada khususnya dengan hikmah supaya kita berterima kasih kepadanya dengan jalan beribadah. Kita hari ini masih kuat pinggang. Cara terima kasihnya ya syukur. Syukur melaksanakan ibadah menurut ketentuan masing-masing. Tegasnya mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka kalau begitu baru kita masuk, perlu kita ketahui tanda-tanda orang yang tenggelam dalam berusaha pada apa yang telah dijamin. Dan tanda-tandanya adalah orang yang telah tertutup mata hatinya, at-ta'assuf 'alal ghaib. Timbul penyesalan apabila sesuatu yang telah diberikan oleh Allah dicabut kembali olehnya. Apakah dengan jalan hilang dicuri orang, dibinasakan dengan datangnya kebanjiran, atau musnah, kebakaran dan lain sebagainya. Jadi termasuk ya tanda yang pertama tertutup mata hati, at-ta'assuf 'alal ghaib, timbul penyesalan yang terlalu tinggi terhadap sesuatu yang Allah berikan, tapi sesuatu itu di kemudian hari Allah ambil balik. Jadi jangan terlalu berlarut-larut penyesalan, kenapa ya Allah ngambil baliknya kayak gini. Ini at-ta'assuf 'alal ghaib, timbul penyesalan. Berarti kalau udah ambil balik ya kita berserah diri aja lah. Mungkin kalau bahasa sekarang ya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.
Ya, tingkat ekonomi aja kan ada. Tahun 2000 siapa yang paling kaya di Langsa? Siapa pejabat yang berpengaruh di Langsa? Siapa orang yang memang jadi pedoman di Langsa? Tahun 2020 lain lagi masa tokinya siapa? Yang munculnya siapa? Jadi kita yang hari ini jangan terlalu berlarut-larut dalam penyesalan. Ketika nikmat itu nggak ada lagi bersama kita, cobalah kalau bapaknya masih ada, cobalah kalau perusahaan saya nggak kena COVID kemarin, nggak ditutup, pasti saya begini begitu. Nah, jadi itu nggak perlu disesali, karena termasuk salah satu tanda tertutupnya mata hati adalah at-ta'assub 'alal ghaib, timbul penyesalan terlalu tinggi terhadap nikmat yang Allah berikan, tapi nikmat itu Allah ambil balik. Cara Allah ambil balik adakala dengan musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda tertutup mata hati adalah faqdut taqwa fit tahsil. Ini yang paling penting di dunia sekarang. Yakni tidak ada takwa dalam hati. Artinya tindak tanduk pada menghasilkan rizki yang dicari. Jadi bisa dikatakan asal uang masuk sikat aja, Pak. Nggak tahu halal dan haram. Jadi nggak ada faqdut taqwa fit tahsil. Alah, kapan lagi nih? Jangankan yang halal, yang haram susah kita cari. Nah, jadi setidaknya dalam masalah peng, benar filter betul. Jadi kalau dalam masalah uang masuk nggak ada filter lagi, ini mata hatinya sudah tertutup. Jadi biasa kami ke bagian peng, hanali agamayan, Allah yang penting tamong ini. Jadi kata Syekh, faqdut taqwa fit tahsil. Nah, jadi tidak ada rasa takwa dalam hati dalam masalah rezeki. Baik karena ke bagian peng ke huun mata. Begitulah kata orang kita. Kalau udah masalah uang itu nggak kena lagi agama di situ. Oh, ini nggak boleh. Nah, lebih-lebih nanti kan fenomena zakat fitrah, zakat mal, macam-macam zakat anak yatim, alah pandai itu pun yatim, BBO mendang. Nah, apalagi uang ini, uang itu dan lain sebagainya. Maka penting ada rasa hadir agama sebagai filter di dalam masalah usaha. Kenapa? Karena kalau memang tidak ada filter agama dalam masalah usaha, kita langsung asal uang masuk. Ya untuk kita semua, padahal itu hak orang lain. Maka kata Syekh, faqdut taqwa fit tahsil. Tidak ada rasa takwa dalam masalah mencari rezeki. Ini yang kedua, tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, al-ghaflatu anil hukukil mutakidati fisababi. Lalai dari kewajiban yang menjadi hak kita yang dapat tidak pada sebabnya ada rezeki itu. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa saking asiknya ia dengan pekerjaan, dengan perusahaannya, sehingga lupa sembahyang, puasa dan lain sebagainya. Bak fikir karir sembahyang tinggal. Ini banyak. Nah, sehingga al-ghaflah anil hukukil mu'taqidati fis sababi. Lalai bak minta peng tua kewajiban. Nah, ini kesimpulannya. Lalai dengan kerjaan, lalai dengan anak, lalai dengan ini, dengan itu, lupa kewajiban dia melakukan ibadah. Banyak. Kalau bahasa kerennya, sibuk meniti karir, kewajiban hilang, Pak. Kapan waktu sadar? Dah sakit-sakit, dah jatuh, karirnya baru sadar. Baru jumpa sama baru kenal sama Pak Imam. Waktu udah sakit-sakit, berdoa lagi, nih tolong berdoa ntar biar sembuh kan nih. Tinggal 100.000 lagi. Pas 100 juta kemarin nggak ada yang kenal sama dia. Begitulah kira-kiranya, Pak. Nah, jadi waktu udah penyesalan baru datang. Nah, you berdoa tiar kan? Yo plan we marbe kan wate lu antang you berdoa, begitulah kira-kiranya. Jadi al-ghaflah, lalai dari hak-hak yang mesti dia kerjakan, tapi dia meninggalkan ibadah. Seperti jaminan, kalau udah dijamin 150.000, walau seberang ke lautan sana kita cari nggak akan dapat 200. Jadi ngapain kita betot-betot beli? Ya menganggap seperti ini, ketika karir kita nggak naik, ya anggap aja belum saatnya. Nah, udah. Ini ada 3 tanda berarti kalau hatinya sudah tertutup. Yang pertama, timbul penyesalan terhadap sesuatu yang Allah berikan tapi di kemudian hari Allah ambil balik itu. Kemudian tidak ada hadir agama dalam masalah mencari rizki. Jadi kalau masalah uang masuk, Pak, perlu
hadir agama. Ini masuk pulsa, masuk uang rekening, nggak tahu siapa yang ngirim. Baik rezeki ju, sama seperti orang bilang ini, sholat enggak, puasa enggak, begitu jalan dapat uang 100.000, memang rezeki anak soleh. Pak hidup anak soleh, semayang tan numputan. Nah, begitulah kira-kiranya. Nah, kemudian yang memang tidak tertutup mata hatinya, kita harus paham juga. Jadi bagaimana? Maka tanda orang yang memang mata hatinya selalu terbuka, ar-ridha bil waqi'. Ya, ini ridha pada apa yang terjadi. Apabila ia mendapat untung besar, maka ia bersyukur kepada Allah. Dan apabila ia mendapat cobaan dari Tuhan sehingga ia jatuh rugi, contohnya, maka ia bersabar dan menyerahkan diri kepadanya. Ini ar-ridha bil waqi', maksudnya dia pasrah terhadap apa kejadian. Sehingga inilah yang dikatakan obat galau, menerima dan meyakini bahwa takdir itu selalu baik. Kalau sudah meyakini dan menerima dengan ikhlas semua takdir yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu baik, ini baru marten. Tapi kalau menganggap takdir itu baik hanya saja ketika kita sehat, hanya saja ketika kita kaya, ini belum sempurna. Tapi ketika kita bisa menerima takdir apapun, ini baru dikatakan. Walaupun kadang-kadang sesuatu itu selama ini tidak kita inginkan, sakit. Ya mungkin dengan sakit itu kita bisa lebih mengingat Tuhan. Kalau selama ini kita asik lali. Nah, dah. Jadi ar-ridha bil waqi', ridha terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Ini bahagian daripada rukun iman, qada dan qadar. Kemudian tanda yang kedua, terbuka mata hatinya, at-taqwa fit talab, selalu takwa pada Allah dalam usaha mencari rezeki yang halal. Jadi lawan yang tadi. Jadi kalau masalah peng nyobe ada gop, bukan hak kita. Bukan hak kita. Walaupun kadang-kadang tangan cok bube, harus cok sayang. Ini berat, Pak. Jadi harus hadir takwa, rasa ketaatan dia dalam agama dalam masalah mencari rezeki. Ini fee ini sekian nih kan, kalau nggak diambil sayang. Jadi setidaknya hadir, ini nggak boleh, bukan hak kita, jangan ambil. Nah, ini yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, hifdzul adab fil asbab, selalu memelihara cara-cara yang baik, tindak tanduk yang bagus, ya tidak memfitnah orang, ya tidak menganiaya, terkhusus di dalam masalah pekerjaan dan masalah mencari rezeki. Ya istilahnya main cantik aja lah. Hifdzul adab fil asbab, jaga hubungan yang baik ketika menghasilkan sesuatu. Ya berdagang jangan kita jelek-jelekkan produk orang. Kalau istilah orang Aceh gini, Pak, dalam istilah makanan begini. Saya teringat ngaji sama guru. Kalau kita pun menyetanyo beta peluat gop. Kita nggak suka makanan itu, tapi jangan kita jijik-jijikkan orang. Gara-gara hari ini dagangan kita nggak laku, jangan kita jelek-jelekkan dagangan orang yang memang laku hari ini. Jadi hifdzul adab fil asbab, jadi main cantik aja lah. Mungkin dah diatur. Diaturnya apa? Rizki yang Allah berikan pada dia. Mungkin itu rizki dia, bukan jatah kita yang Allah berikan. Jadi main cantik kalau bahasa sekarang. Nah, maka dengan ini teranglah bagi kita siapa orang yang dalam usahanya dalam menghasilkan rizki, ia diridai oleh Allah atau kebalikannya. Kalau memang hari ini nggak ada hadir agama dalam kehidupan, ya mungkin dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka kesimpulan, Allah menyuruh kita supaya kita tetap memelihara hati kita agar selalu mendapatkan limpahan-limpahan petunjuk dan tuntutan Allah dalam seluruh persoalan hidup yang kita hadapi. Apapun itu tetap kita hadirkan selalu Allah Ta'ala, ajaran-ajaran Allah dalam kehidupan kita. Karena itu meskipun kita dalam hidup ini berusaha mengatasi hidup dan kehidupan mencapai rezeki yang halal, maka janganlah kita lupa pada Allah dengan persoalan yang kita hadapi dengan jalan mematuhi ajaran-ajaran agama. Ya mentang-mentang kita mencari rezeki yang halal nggak dapat-dapat, sehingga kita mengambil jalur pintas, ya dah cari yang haram aja. Sehingga bahkan keluar kata-kata yang tak sopan. Zaman sekarang jangankan yang halal, yang haram susah kita cari. Nah, ini termasuk
orang-orang yang ragu keyakinannya terhadap pemberian-pemberian Allah. Nah, maka dan apabila kebalikannya, maka inilah adalah dalil bahwa hati kita telah buta dan tertutup. Tapi kalau seandainya tidak ada hadir agama dalam kehidupan kita, ini termasuk hati kita tertutup dan akan gelap daripada kebaikan. Mungkin ini sebagai renungan bagi kita, bahwa semoga hati kita terus tertuju dan terus terbuka, terutama terbuka dalam arah kebaikan, untuk melakukan kebaikan dan menghadirkan agama selalu dalam kehidupan kita. Mungkin sampai di sini, ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, bebas, silahkan kita diskusikan. Silakan. Nah, silakan. Sama ya. Karena tahu dengan musliman tadi ada. Tapi kehidupannya kadang kan jangan itu anak. Gimana? Itu anak itu. Kita mengendalikan hawa nafsu. Itu rezeki juga harus tentukan ya. Kan? Hari dapat 100, hari pengaku nggak akan dapat gitu. Tapi penyakit ini kan makanya. Ya. Untuk mengendalikan nafsu yang intinya ya. Kalau kita terjemahkan bahasa mengendalikan nafsu itu, kita sesuaikan dengan kekuatan kita. Kalau istilah kami orang Aceh, Pak, pajuh melaku watra, pinggang melaku ija, jak melaku linggang. Artinya kita sesuaikan. Contoh gini, ekonomi kita cuman cukup ya kendaraan yang kita pakai selama ini. Jangan kita paksakan punya mobil seperti orang. Nggak cukup. Jangankan bannya aja nggak sanggup kita ganti. Jadi kalau hari ini kita mengedepankan nafsu, nggak bisa. Rugi kita pedagang biasa. Rugi 50.000 itu jadi beban dalam hidup, kadang-kadang nggak bisa tidur. Tapi kalau rugi kita 50.000 itu kita taruh di pundak toke-toke besar, nggak dianggap pun kalau ruginya 50.000. Tapi mereka kalau dia baru dianggap rugi 500 juta. Jadi semua harus dengan kekuatan cara mengukur. Kalau sudah di luar kekuatan, ini namanya nafsu sudah di atas. Ya contohnya, ya memang kodratnya seperti itu. Kita yang dapat uang 501.000 itu belanjanya mungkin di Sakinah. Standarnya paling kecil seperti itu, Pak. Artinya pakai minyak, kemasan, pakai troli itu belanja. Memang kehidupannya seperti itu. Kita yang kadang-kadang dapat uang 60.000 enggak belanja minyak Sanko 2 kilo. Tapi belanjanya ya minyak perempat atau 5.000, cabenya gitu juga 5.000. Yang intinya ketika jam makan siang, yang orang 500.000 pun makan siang, yang orang 60.000 satu hari juga makan siang. Nah, ini namanya disesuaikan, Pak. Jangan kita hari ini yang dapat 60.000, begitu dapat 60.000 langsung ke Minangkabau makan siangnya. Ini enggak sesuai. Nanti sore makan apa? Nah, jadi cara mengatasinya seperti itu, Bu. Kita cek kekuatan kita. Ya terutama macam orang mau ngambil pembiayaan ya. Itu harus hitung-hitung dulu kalkulasinya. Pembiayaannya apa? Mau ambil kendaraan baru ataupun apa? Pemasukannya berapa? Pembiayaannya 1 bulan berapa? Untuk makan sekian berapa? Oh, masih ada lebih, boleh. Tapi udah tahu kekuatannya, nggak sanggup ngambil itu, tapi jangan dipaksakan. Ini namanya akan terjerumus ke jurang dan dia nggak akan tenang beribadah. Sehingga kalau istilah Aceh tadi ya seperti saya katakan tadi, pajuh melaku watra, atau Pak, pajuh melaku watra ya makan sesuai apa yang ada aja. Nah, begitu Pak yang dapat saya sampaikan. Gimana Pak Cikgu? Nah, jadi kadang-kadang dalam hikmah hikam ini memang memotivasi kita untuk semangat hidup dalam menjalani ibadah, Pak. Jadi jangan kita merasa galau gara-gara kita nggak kaya, apakah kita kendor melakukan ibadah? Enggak. Pada posisi kita itu bisa mencapai level takwa dengan asal kita tunduk dan patuh terhadap takdir di mana Allah meletakkan kita. Ada orang yang seperti tajrid kemarin. Dia kerjaannya hanya ngajar-ngajar, ratib-ratib, ngajar-ngajar, ratib-ratib. Ya udah di situ aja. Jangan rencana turun ke sawah lagi.
Kita yang memang hari ini cuman bisa melakukan duduk sebentar pengajian umpama malam, kita siang kerja, kemudian malam nggak perlu lama-lama beribadah, cukup tidur nyenyak sama anak istri, besok pagi bangun cepat-cepat subuh kerja seperti itu. Ini juga makam level pada makam mencapai level takwa tertinggi bagi orang itu. Dia kerja bangunan, umpamanya buruh kasar. Dia ingin kita meningkatkan iman dan takwa kita. Dia masih pada makam buruh kasar. Nggak tidur semalaman dia tuh ratib biar baca Quran sampai 2 juz. Paksakan sampai 2000 ratib tuh sholat sunat. Ini sebuah kesalahan. Besok nggak sanggup kerja. Ketika nggak sanggup kerja bermasalah dengan kehidupan dia. Nah, orang yang sudah pada makam ya zikir ibadah, nggak boleh turun lagi ke pasar. Dalam artian kata mencari rezeki secara langsung. Nah, ini namanya Allah sudah mensejahterakan hidup dia lewat itu. Kan udah kita bahas kemarin, kan ada guru-guru kita secara pandangan mata kita lihat nggak kerja, pagi ngajar, ya kan, malam ngajar, siang ngajar. Nah, jadi kerjanya kapan? Nah, ini udah ditanggung semua. Kita yang masih buruh, masih bekerja patuh pada aturan berapa jam kita kerja di perusahaan itu, ya udah jalannya aja kerja itu, malam tidur istirahat. Istirahat itu bagian ibadah. Jangan rencana mau bangun tengah-tengah malam sehingga terkuras waktu tidur. Maka kita ajarkan cara tahajud bagi orang yang waktu tidurnya singkat, ya tahajudnya menjelang subuh saja. Menjelang subuh selama dalam subuh kan tahajud tahajud. Jadi ini udah seharian diterik matahari, tidur pun kadang-kadang udah jam 12, disuruh ajak lagi tahajud jam 2 malam. Nggak bisa. Jadi itu termasuk mengedepankan nafsu belaka. Kita udah bahas kemarin itu. Ya mungkin demikian. Nah, ada lagi kalau ada kita padai sampai di sini, insyaallah di kesempatan selanjutnya masalah jangan bosan berdoa kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Kita hari ini mentang-mentang baru 2 kali berdoa nggak diterima, kita nggak mau berdoa lagi. Ya kalau masalah berdoa kadang-kadang sesuatu yang kita doakan masih dipersiapkan. Kalau terkait jodoh kadang-kadang jodohnya udah meninggal, ataupun jodohnya udah meninggal, ataupun jodohnya masih bersama orang lain. Kita jatah dapat janda dia atau duda dia, kan begitu. Kan begitu, Pak. Nah, jadi yang penting jangan bosan berdoa kepada Allah. Itu nanti insyaallah di pertemuan berikutnya ini penting. Nah,